Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersuka cita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau memberikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Buat kasih setiamu dalam kehidupan kami yang tak pernah habis ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerahmu ya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat kembali lagi berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk beribadah bersama-sama kepada-Mu Tuhan Yesus. Penuhi kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau lawat setiap jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Penuhi mereka dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami semua bisa memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Mulai dari awal pertengahan hingga selesai nanti Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa setiap saat dalam hidup kita perlu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. So
dahsyat dalam hidup kami. Ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi katakan sungguh besar. Kau Allahku. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami siap lebih lagi untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan beri sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita. Mari kita mau dangdutan untuk Tuhan kita, amin. Siap bergoyang pagi hari ini. Haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, amin. Tuhan membuat orang jadi kaya, Ia merendah
Masih mau bernyanyi? Masih semangat? Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Mari kita bangkit serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Belas kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan
bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud yang lembut hati
kita. Amin, amin Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah Tuhan beri bagi kami. Buat perawatan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Kami sangat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ada di sekitar kami, melawat kami, menjamah kami. Terkhusus hari ini kami akan belajar kepada firman-Mu Bapa. Kami mohon pengurapan daripada Allah-Mu, daripada Allah Bapa Roh Kudus. Mengurapi setiap kami Tuhan. Memakai kami semua. Benih yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bertumbuh dan berbuah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa Tuhan, kuduskan, sucikan. Dan kiranya kuasa yang tidak terbatas melawat hamba-Mu, memakai hamba-Mu Tuhan. Kuasa firman Tuhan mengubah hidup kami semua Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa worship leader. Singer, pemain musik, tamborin, multimedia. Terima kasih. Nah saudara kasih Tuhan, dengan tema bulan ini Good People, ini adalah tema yang luar biasa. Saya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan karena Good People itu adalah kerjanya hamba Tuhan. Ya, membangun orang, ya, melayani orang, itu kerjanya kita dan kerjanya kita semua, setiap orang percaya. Nah, amin, saudara kasih Tuhan. Saya mendengar lagu firman ini, ketika saya masuk dengan lagu firman kok cocok dengan khotbahnya. Saya bahas Ibrani 11, saudara. Dan nama Ibrani 11 itu, saudara kasih Tuhan, tidak sembarang tokoh yang dimasukkan namanya di situ. Jadi Ibrani 11 di situ saudara kasih Tuhan banyak menulis tentang tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Ada Nuh, ada Abraham, ada Habel, ya. Dan cocok dengan imannya Hana, ya. Imannya Hana saat itu dia sedang bergumul saat dalam kemandulan. Tapi dia bernasar sama Tuhan, akhirnya Tuhan menaruh rahim dalam perutnya dan dia memiliki seorang anak, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya juga mau menyampaikan bahwa saya bersyukur juga dapat bagian melayani Tuhan karena saya dipercayakan, dan ini juga saudara kasih Tuhan menjadi sukacita saya bahwa saya dengan GUP itu keluarga besar. Saya tidak bisa tinggalkan GUP Makassar, saudara ya. Kita suatu family yang luar biasa dan kami punya perintisan yang ada di Sudiang, kami tidak pilih di bawah manapun, kami pilih di bawah GUP Makassar. Karena kalau induknya besar, cabangnya pasti besar. Haleluya, amin. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya sebagai hamba Tuhan yang saya perhatikan dalam inti melayani saya adalah soal iman. Jadi Good People ini adalah membangun orang, dalam topiknya adalah membangun dengan apa? Membangun dengan konsep iman yang benar bagi kerohanian orang percaya. Amin. Jadi kalau saya ketemu sama orang-orang yang saudara kasih Tuhan di luar sana, entah dia Kristen KTP, artinya Kristennya hanya hari Natal, Kristennya hanya hari Paskah, atau saudara kasih Tuhan orang yang belum percaya Yesus, yang saya ketemu sebagai hamba Tuhan, yang saya bicarakan adalah bukan pentingnya soal utama bisnis, tapi yang penting adalah soal membicarakan iman yang benar, saudara, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau saudara kasih Tuhan orang-orang percaya khususnya. Karena apa? Sebenarnya saudara kasih Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan nyata yang membuat orang yang tidak ada menjadi ada, yang sakit menjadi sembuh, ya, bukan soal kemampuan dia, tapi soal imannya sudah benar percaya kepada Yesus. Amin, amin. Itu saudara. Ya. Jadi pekerjaannya kita sebagai pelayan, pekerjaan saudara sebagai orang percaya dalam pelayanan apa? Membangun orang dengan konsep iman yang benar. Ya, di luar gereja sana banyak orang lucu, saudara kasih Tuhan, Kristen, tahu doa. Doanya suara 5 jam, 4 jam. Tapi kalau dia doa buka usaha, bukanya jam 10, tutupnya jam 3. Tuhan berkati aku, dalam nama Yesus toko-tokoku akan laku. Dia berdoa. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau buka toko jam 9 tutup jam 3, gimana mau diberkati? Nah, orang sebelahnya saja buka jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kalau banyak masih dilayani.
Satu fenomena lagi, sudah hamba Tuhan, sudah pelayan. Ketika hamba Tuhan yang dikhususkan itu meninggal. Yang dikhususkan itu dipanggil Tuhan. Karena sangat sayangnya dia hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan sudah meninggal, sudah beku. Sudah ditutupi kain kapan putih. Aku percaya engkau akan bangkit. Sudah hari pertama, hari kedua, hari tiga. Gak bangkit-bangkit saudara. Gak bangkit-bangkit. Lalu dia berkata, Tuhan tidak menjawab doa kita. Apakah itu iman yang benar? Nah saudara, ini yang saya mau jelaskan. Ya, ada satu hamba Tuhan, dia bertobat dari imannya yang salah. Padahal dia sudah Kristen, dia sudah pelayanan. Suatu kali kokonya sakit dan dipanggil Tuhan, dia pulang dari pelayanan, dia kunjungi rumah jenazah, ruang jenazah. Di ruang jenazah dia bilang begini, saya puasa, saya memulihkan hidupku sama Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus akan bangkitkan kokoku. Aku percaya Tuhan, engkau akan bangkitkan kokoku. Hari pertama dia puasa, dia memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Hari kedua dia memulihkan dengan Tuhan. Hari ketiga juga dia pulihkan dan dia masih puasa. Dia berdoa di atas, sekalipun saudara tidak banyak orang melihat, dia berdoa. Bangkit, bangkit, bangkit. Gak bangkit-bangkit juga. Nah saudara, jadi bicara masalah iman ini, bicara masalah hal yang seperti apa? Ya, kalau kita hari-hari ini saudara kasih Tuhan memahami tentang kesuksesan terjadi oleh karena iman, kita harus punya iman dalam konsep yang benar. Setuju katakan amin saudara? Yes, karena di luar sana saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen, orang percaya tapi belum tentu punya iman dalam konsep yang benar. Ya, imannya masih campur-campur, kadang-kadang dia menyembah Tuhan, ada orang bicara masalah hoki, dia pergi ke Gunung Kawi, nggak jelas. Tapi saya mau katakan Alkitab punya prinsip iman yang jelas. Nah, prinsip iman yang jelas saudara kasih Tuhan ini banyak ditulis tentang iman. Kita tahu kalau kita buka Alkitab saudara kasih Tuhan, ada di situ surat Ibrani. Ibrani yang ditulis di dalam pasal yang ke-11. Setelah dia menjelaskan iman itu apa, dia menjelaskan juga saudara kasih Tuhan dasar daripada iman dan tokoh-tokohnya. Ya. Banyak orang memilih menjadi Kristen, dia beranggapan bahwa di dalam Kristen itu kita akan luput dari masalah. Karena tergiur dengan khotbah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kalau sering khotbahkan, percayalah Tuhan, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak melihat akan menjadi melihat, yang miskin akan jadi kaya. Dia ternyata ikut Kristen itu tidak ada masalah, kita akan lepas dari masalah. Dia memilih Kristen. Dia memilih Kristen lalu kena saudara kasih Tuhan masalah. Siapa bilang tidak ada masalah? Aku ada masalah. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi ada orang-orang yang salah memilih Kristen karena apa? Menganggap luput dari masalah. Padahal dia sedang diproses. Ya, tidak semua harapan yang besar atau ekspektasi kita semua dijawab oleh Tuhan karena semua butuh proses dan waktu yang tepat. Sehingga bagi mereka yang tidak paham cara kerja iman, mudah kecewa dan memilih untuk menyalahkan Tuhan. Bahasanya saudara kasih Tuhan sering kita dengar, aku sudah melayani, aku sudah memberi hidupku untuk Tuhan, aku sudah berkorban waktu untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa apa yang aku minta aku tidak dapatkan? Lalu dia kecewa sama Tuhan. Nah, ini harus dilayani orang yang memiliki hati seperti itu, supaya dia tidak kecewa terus sama Tuhan. Yang harus dilakukan apa? Nah, ini kita mau belajar saudara. Yang harus kita lakukan apa, ini kita mau pelajari. Kemudian dampak dari pemahaman iman yang salah seperti tadi. Banyak orang kadang-kadang ketika dia memiliki ekspektasi yang besar, punya harapan Tuhanku hidup, dia pasti menjawab, gak dijawab tiba-tiba. Ya, gak ada pemulihan yang seperti ia rasakan. Dia memilih jalan pintas. Jalan pintasnya saudara, mungkin maaf kata saudara pernah terjadi pernikahan yang tidak seiman. Mungkin meninggalkan gereja, itu jalan pintas. Mungkin kembali kepada dunia malam, itu jalan pintas. Ya. Nah saudara kasih Tuhan, inilah problema. Nah hari ini bagaimana solusinya? Bagaimana kita tetap percaya walaupun belum melihat?
Saudara kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini saya gunakan betul-betul untuk saya membuat kita mengerti bahwa cara kerja iman tidak seperti apa yang manusia pikirkan. Cara kerja iman tidak dilihat dari sudut pandang kacamata manusia. Cara kerja iman itu saudara kasih Tuhan bekerja melalui kuasa firman Allah yang memproses iman kita, yang membuat tidak ada menjadi ada. Percaya katakan amin saudara. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ketika saya sebagai hamba Tuhan ketemu dengan orang yang hadap dalam masalah, yang saudara kasih Tuhan dalam kesusahan, yang saya bahas saat pertemuan adalah saya percaya Tuhan Yesus mau mengubah hidupmu. Karena apa? Dia mampu mengubahkan hidup saya sudah merasakan. Nah, ketika itu terjadi sebuah sharing. Ketika terjadi sebuah sharing, dia mengenal iman yang benar. Ketika kita dengar, iman itu akan saudara kasih Tuhan memerintah bagi tubuh jiwanya dia. Di bawah alam bawah sadarnya dia ada Tuhan sebagai penolong. Lalu dia lakukan dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, justru di situ dia melihat nanti pasti saya percaya ada saja tanda-tanda mujizat yang Tuhan berikan. Saya pernah melayani saudara kasih Tuhan orang yang susah hidupnya saudara kasih Tuhan. Ya, hidup dalam kumuh. Orang yang belum percaya. Saya share tentang iman di dalam Kristus Yesus. Saya bukakan Alkitab, saya jelaskan kehidupan saya ketika saya dimenangkan. Dia percaya Yesus. Ketika dia percaya Yesus, dia sendiri yang mengatakan, saya rasa tidak mungkin Pak, tapi itu terjadi buat hidup saya. Ya, saudara kasih Tuhan, saya sakit, saya disembuhkan. Saya susah, ada saja Tuhan tolong. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika dia melihat hal yang nyata dari pertolongan Tuhan, di situ dia mulai tertanam dalam satu pelayanan, dalam satu bimbingan kita. Atau dalam satu gereja lokal bisa juga, saudara kasih Tuhan, kita bisa arahkan itu. Maka saudara kasih Tuhan, bagaimana membangun orang? Bagaimana membangun orang? Membangun orang dengan apa? Share tentang iman di dalam Kristus Yesus. Bangkitkan imannya mengenal Yesus lebih dalam, itu hal yang harus di-sharingkan. Saudara, hal yang penting yang gereja harus tahu, apa gunanya semua kemegahan. Apa gunanya semua tata ibadah, apa gunanya semua alat musik. Kalau jiwa hanya 1, 2, 3 orang. Kalau orangnya jiwanya sedikit, apa gunanya semuanya? Tentunya apa yang harus kita lakukan? Kita harus banyak share tentang iman kepada Yesus, kepada orang yang ada di luar sana, saudara. Amin. Kita harus banyak siarkan supaya apa? Ketika dia dimenangkan, dia dipulihkan, dia diberkati, dia tertanam di gereja ini dan dia belajar terus firman Tuhan dan dia semakin diberkati. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, hal yang prinsip yang saya dapatkan, saya belajar dari surat Ibrani. Surat Ibrani, kalau kita tahu saudara latar belakangnya, surat Ibrani itu ditulis kepada orang Yahudi. Jadi dari zaman perjanjian lama pindah ke perjanjian baru, surat Ibrani itu ditulis saudara kasih Tuhan khusus kepada orang Yahudi. Karena apa saudara? Karena orang Yahudi ini saudara kasih Tuhan masih mengikuti Taurat. Masih ada di dalam terus tradisi Yahudi yang percaya bahwa mereka masih menantikan Mesias. Padahal Yesus sudah menjadi Mesias. Nah, karena tata aturan Yahudi ini, maka surat Ibrani ini ditulis. Ya. Nah, sampai dijelaskan bahwa hidup kekristenan kita tidak melakukan seperti yang Taurat lakukan. Taurat perintahkan. Hidup kekristenan kita menurut Ibrani adalah, saudara kasih Tuhan, lewat Kristus Yesus, ketika kita beriman, hidup kita akan mengalami berkat. Nah, itu yang ditulis dalam Ibrani. Makanya di dalam Ibrani pasal 11, di situ ditulis mengenai iman. Saksi-saksi imannya ditulis, ya. Jadi tidak mudah ada nama di sini. Ini adalah saksi-saksi yang luar biasa, yaitu imannya Habel, ya, yang telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saksi selanjutnya imannya Henok yang terangkat ke surga, ya, supaya tidak mengalami kematian. Kemudian imannya Nuh, saudara kasih Tuhan, yang taat melakukan, ya saudara kasih Tuhan, Nabi Nuh taat melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Imannya Abraham yang taat pergi meninggalkan Ur Kasdin menuju tanah Kanaan. Jadi sudah gampang. Kalau ada orang yang salah dalam beriman, tidak ada namanya dalam Ibrani 11. Nah, kenapa ini ditunjukkan? Membuka matanya orang Yahudi. Bahwa, hei, kau hidup itu bukan hanya melakukan hukum Taurat loh.
Kau hidup itu harus dengan iman percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Itu saudara kasih Tuhan fungsinya surat Ibrani itu. Maka saudara kasih Tuhan, hal yang terjadi adalah saudara, orang Yahudi ini saudara kasih Tuhan adalah orang yang keras sebenarnya. Makanya Ibrani ditulis banyak hal tentang contoh-contoh iman membuka pikiran mereka. Nah, di akhir daripada ayat yang ke-11, kalau ada boleh buka Alkitab, coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-35. Kita fokus di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-35. Saya ceritakan sedikit sejarah latar belakangnya. Ayat ini berkata, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Saudara, sejarahnya seperti ini, saudara. Maksud daripada ibu-ibu ini menerima kembali orang-orangnya karena begini, orang-orang Yahudi itu terberai kemana-mana dan disiksa. Disiksa, saudara. Jadi sejarahnya pada zaman Persia mengalahkan orang Yahudi, yang dikuasai adalah Yunani. Di daerah Syria ada 4 jenderal dari orang-orang saudara kasih Tuhan golongan Yunani, dan di situ saudara kasih Tuhan terjadi sangat keras sekali penyiksaan. Nah, ceritanya seperti itu. Lalu saudara kasih Tuhan ada salah satu jenderal yang ada 2 jenderal ditempatkan di Syria, tapi satu jenderal ini luar biasa, namanya Antiochus Epiphanes, ya. Antiochus Epiphanes namanya. Nah, saudara kasih Tuhan, ibu-ibu ini ceritanya melihat orang-orangnya yang sudah mati karena terus mengikuti kepercayaan keyakinannya orang Yahudi. Jadi supaya mereka saudara kasih Tuhan, orang-orang Yahudi ini lenyap, harus dibasmi. Nah, sejarah pernah menulis seorang Hitler yang sangat jahat membakar habis masanya orang Yahudi. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi orang Yahudi itu punya prinsip yang kuat. Saudara percaya, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kondisi Israel yang hari-hari ini, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, karena apa? Karena mereka terus berperang, karena mereka punya prinsip yang kuat. Mereka tidak mau menyerah. Jadi kalau bicara soal iman buat orang Yahudi, kalau soal percaya dengan Yahudi, sayangnya percayanya beda. Mereka percaya sambil menanti Mesias itu datang. Ya, tidak cara Kristen sebagai pengikut Yesus yang mempercayai Mesias sudah datang. Akhirnya apa saudara kasih Tuhan? Mereka tidak menerima pembebasan dari golongan orang Yunani. Dari pemerintahan Epiphanes. Mereka tidak mau terima. Ayatnya berkata begini, saudara. Coba saudara lihat akhirnya ayat itu. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang lain memberikan dirinya apa? Disiksa. Dan tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lain. Yang bangkitan yang lain di dalamnya dia percaya bahwa akan ada terjadi kebangkitan yang kedua kali. Jadi sampai mereka tidak mau percaya dengan hal lain, tidak menolak sebuah pembebasan dan memberikan dirinya tetap disiksa. Nah, ini saudara kasih Tuhan yang pertama, bahwa iman yang benar dalam kondisi sekalipun kita tidak melihat, kita harus tetap percaya dan menolak jalan pintas demi sebuah integritas. Ya, hari-hari ini saudara kasih Tuhan, tentu kita banyak melihat hal-hal nyata dalam hidup kita. Bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan, enggak kita jawab. Kita enggak lihat, seolah-olah saudara kasih Tuhan tidak ada saat kita berdoa. Tapi tetap percaya. Amin. Tetap percaya, tetap berdoa. Dan tidak boleh ambil jalan pintas. Karena ini demi sebuah integritas. Orang Yahudi seperti itu. Dia tetap berprinsip. Sekalipun disiksa, dia menolak menerima sebuah pembebasan. Karena apa? Kata itu adalah integritasnya orang Yahudi.
serangan yang menyerang Israel. Saudara tahu saat itu orang Yahudi sedang apa? Orang Yahudi sedang mengikuti tradisi keagamaannya. Itu adalah hari Sabat. Tapi ketika menyerang saudara, adakah saudara kejadiannya mereka melawan? Mereka memberikan diri sepertinya disiksa karena ini bagian daripada sebuah agamanya. Tapi membuat suatu perdebatan di dunia yang berkata, haruskah orang Yahudi seperti ini terus? Lalu apa yang terjadi saudara? Pembantaian besar-besaran ke Gaza tidak akan berhenti karena mereka memperjuangkan integritasnya. Nah karena apa? Karena jauh sejarah sebelumnya sudah kasih Tuhan Israel dikuasai, Palestina dikuasai. Mereka tersebar, mereka mengembara, mereka dibakar hidup-hidup oleh Hitler. Mereka tersebar ke daerah yang lain saudara kasih Tuhan. Dan mereka harus berkata kita harus bersatu. Tidak mungkin kita dihancurkan terus. Maka Israel saudara kasih Tuhan apa? Dia terus habisi. Dia tidak mau kalah. Ya, dia serang terus Gaza, dia ambil menjadi miliknya. Itu adalah demi sebuah integritas. Ini sebuah prinsip. Nah, kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 36, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ayat 37, mereka dilempari, orang Yahudi dilempari. Ayat selanjutnya berkata digergaji, orang Yahudi digergaji, dibunuh saudara. Dengan pedang mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Nah saudara, kita kalau hanya sekedar masalah kecil, aduh sudahlah saya tidak melayani lagi. Kita kalau hanya sekedar masalah yang mungkin berat bagi kita, saudara kasih Tuhan, ya, lalu berkata, aku memilih agama yang lain. Hei saudara kasih Tuhan, kita perlu dengar ini. Masalah kita tidak sebanding besarnya dengan masalah yang dihadapi orang Yahudi. Masalah kita tidak sebanding besarnya dengan masalah yang dihadapi oleh para martir. Maka daripada itu saudara kasih Tuhan, ini membuat hati saya, pikiran saya jadi melihat bahwa kalau kita mau belajar tetap percaya dan menolak jalan pintas demi sebuah integritas, saudara, Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam menolong hidup kita. Ya saudara kasih Tuhan. Maka daripada itu firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Bisa dibantu next. Firman Tuhan ini membuat kita mengerti bahwa banyak kali saudara kasih Tuhan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ketika dia tidak melihat ekspektasi dan harapan yang besar itu, dia memilih jalan pintas. Tokoh dalam Alkitab sebagai contohnya adalah Yudas. Ya, ketika Yudas tidak menikmati hidupnya menjadi murid Yesus yang dispesialkan, Yudas mengambil jalan pintas. Dia tolak sebuah integritas yang baiknya. Dengan apa saudara? Menjadi bendahara yang mencuri uang daripada kasnya 12 murid Yesus. Akhirnya apa? Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, dia sudah mengambil jalan pintas demi sebuah integritas. Siapa lagi saudara? Kita tahu Hawa. Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Tapi saudara kasih di Taman Eden dia tergiur dengan tipuan ular. Dia mengambil jalan pintas memberikan itu kepada Adam. Dan dia memakan pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya apa? Dia kehilangan sebuah integritas. Nah saudara kasih Tuhan, ayo hari-hari ini saya dan saudara kita belajar. Sekalipun ada harapan yang tidak dijawab. Sekalipun doamu saudara, titik ini engkau belum lihat. Detik ini kau belum rasakan pertolongan dan harapan itu. Tetap percaya, tetap berdoa. Jangan kehilangan suatu integritas. Jangan ambil jalan pintas saudara. Ya, amin. Ya, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Saya belajar kepada seorang Daniel. Daniel bagaimana? Dia saudara kasih Tuhan tidak mau menyembah patung raja.
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung raja. Dia tetap makan sayur, saudara. Ya, akhirnya saudara kasih Tuhan, Tuhan menyelamatkannya dari gua singa. Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Ya, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Dia tetap percaya dan dia menolak jalan pintas demi sebuah integritas. Saudara mau lakukan ini, amin? Amin. Ya, saudara, beberapa waktu lalu saya bersaksi, saudara kasih Tuhan, saya melayani dalam suatu pelayanan di salah satu sekolah dan puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan dengan iman. Tuhan, harusnya semakin tahun harus semakin naik. Semakin tahun harus ada peningkatan. Tuhan mau kasih apa saya di tahun 2024? Saya berdoa waktu dalam pelayanan, saudara. Nah, saudara, akhirnya saudara kasih Tuhan, puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Saya beriman dengan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Saya terpanggil untuk mengikuti satu seleksi, yaitu seleksi SCASN. Ketika itu saudara kasih Tuhan, saya minta dukungan doa gembala hamba Tuhan staf full time. Saya akan tes dan saya mengikuti di tes SCASN, itu tepatnya di Politeknik Pariwisata. Dan puji Tuhan saudara, saya tes ada 145 soal saya isi. Saat saya mengisi soal, saya berdoa, Tuhan kalau ada rencana Tuhan nyatakan. Pada akhirnya saudara kasih Tuhan pengumuman, saya dinyatakan lulus menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah saudara, hal ini suatu hal yang luar biasa Tuhan berikan buat saya. Dalam hal ini juga saya beriman, saya percaya di Makassar ada 2 GUP. Saya percaya, dengan iman saya percaya. Maka dengan ini juga saudara kasih Tuhan, karena peraturan sebagai staf full time itu harus ngantor dan semuanya, saya memilih untuk memperjuangkan menjadi gereja dewasa yang ada di Sudiang. Nah, saya menanggalkan jabatan full time dan tanggung jawab saya. Untuk pelayanan saudara kasih Tuhan, di sana yang saya layani bukan ekonomi ke atas. Saya bisa katakan bahwa mereka ekonomi ke bawah, dan itu harus banyak dan kita tidak bisa berharap dengan segala seperti perpuluhan dan kualitas, tidak bisa saudara. Tapi puji Tuhan saudara kasih Tuhan, atas lulusnya ini Februari kita berdoa supaya dilantik. Saudara kasih Tuhan, tidak lagi saudara kasih Tuhan memusingkan soal penghidupan, karena kami bekerja sebagai seorang guru di salah satu SD. Tuhan cukupkan. Tinggal sekarang adalah bagaimana pelayanan yang di Sudiang menjadi gereja yang dewasa. Amin saudara. Nah kalau sudah menjadi gereja dewasa, saya bisa membaptis, saya bisa menikahkan, saya bisa melayani perjamuan kudus. Ya saudara, artinya 2024 Tuhan kasih berkat yang luar biasa buat saya. Nah awalnya adalah saya muncul daripada saya percaya bahwa tetap percaya selalu sama Tuhan. Sekalipun saudara kasih Tuhan, di mata kita tidak melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang terjadi, tapi tetap percaya. Kadang-kadang saudara kasih Tuhan, situasi kondisi membuat kita ragu. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan bekerja? Tapi saudara, oleh firman, karena iman kita saudara kasih Tuhan, memiliki konsep yang benar, kita percaya dengan Tuhan. Iman inilah yang mendorong saudara kasih Tuhan segala harapan, segala keinginan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah saudara kasih Tuhan, saya tetap melayani di GUP, saya tetap menyampaikan firman, sekalipun bukan sebagai staf full time lagi. Ya, saya sudah serahkan jabatan dan puji Tuhan saudara, kami tetap selalu beribadah. Jadi ini bukan perpisahan loh. Ini sebagai satu hal yang kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Tadinya saudara 2008, saya melayani di sekolah itu, saudara kasih Tuhan, sukarelawan. Ya. Tidak penerima dana bos. Nah berlanjut 2010, SK 2010 saya tidak hilang, nama saya tetap ada di Dapodik Dinas Pendidikan. Ternyata itu diperhitungkan.
Kemudian mengajar kembali 2021 saya terangkat sebagai pegawai kontrak Laskar Pelangi di bawah pemerintah Kota Makassar. Dan 2023 selesai mengikuti ujian dan saya terangkat menjadi P3K. Semua anugerah Tuhan, saudara, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, teruslah percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saudara kasih Tuhan, ada hal-hal yang kita tidak harapkan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, menganggap sampah apa yang dunia miliki. Ternyata orang Yahudi ini hidupnya seperti itu. Dia menganggap bahwa dunia ini tidak layak menerima mereka. Karena apa? Seolah-olah mereka ini sampah waktu itu dianggap dunia. Akhirnya apa? Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua dan di celah-celah gunung. Ya. Tapi mereka tetap militan, saudara. Saya kagum atas prinsipnya mereka orang Yahudi ini. Bahwa mereka menganggap sampah apa yang dunia miliki. Dalam hal ini saudara kasih arti dalam hal ini adalah Paulus pernah berkata dalam firman Tuhan, semua kuanggap sampah karena pengenalan Tuhan lebih mulia. Saja kita buka dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-8. Firman Allah berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jangan lupa bahwa Rasul Paulus adalah keturunan dari orang Yahudi. Dia sangat sempurna menjalani Taurat dan hukumnya orang Yahudi. Tapi apa saudara, jabatannya dia sebagai seorang Yahudi sendiri, dia anggap sampah. Hal yang tidak bercela dia lakukan sebagai orang Yahudi, dia anggap sampah. Karena apa? Ayatnya berkata apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus menganggap sampah segala apa yang dunia berikan. Kemewahan, jabatan, harta, semua milik Tuhan. Ya. Karena terlalu mengikat dengan sebuah kekayaan, kita beranggap bahwa ini milikku. Padahal saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa ini juga kekayaan adalah miliknya Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang kedua ini penting. Menganggap sampah apa yang dunia miliki. Terkadang saudara kasih Tuhan tidak munafik ya. Tidak munafik. Siapa sih yang tidak mau kaya? Siapa sih yang tidak mau jabatan? Ya. Siapa sih laki-laki yang tidak mau punya wanita yang cantik sebagai istrinya? Siapa sih? Ya. Ya. Tapi keinginan untuk memiliki yang lebih prioritas itu jangan. Itu sampah. Ya. Tapi yang terpenting adalah apa? Memperoleh Kristus sebagai hal yang utama yang kita miliki. Itu yang utama saudara. Nah orang Yahudi seperti itu. Ya, dia mengembara. Tetapi apa yang terjadi saudara kasih Tuhan, dia tidak peduli dengan apa yang dunia miliki. Jujur saja dunia sedang memuji orang-orang Israel. Karena apa? Ahli perang. Ya, kuat. Saudara tahu? Musuh-musuhnya orang Yahudi, musuh-musuhnya Israel tidak bisa menyerang Israel kalau mereka tidak mengikuti hari Sabat. Makanya hanya hari Sabat salah satu kuncinya untuk mengalahkan orang Yahudi itu. Hanya hari Sabat. Karena apa? Terlalu militan saudara. Anaknya orang Yahudi kalau saudara kasih Tuhan lagi bayi, mamanya sudah belajar matematika. Lahir anaknya saudara kasih Tuhan sudah dikasih minyak ikan, vitamin-vitamin yang dari nilai-nilai minyak ikannya yang lebih tinggi untuk memproses otak mereka. Ajaran orang Yahudi dalam konteks belajar beragama sesuai dengan tradisi Yahudi usia 6 tahun, usia 7 tahun sampai usia 20 tahun sudah teratur. Makanya saudara saya heran orang Yahudi militannya luar biasa saudara. Anaknya pintar-pintar, diakui dunia saudara. Maka daripada itu saudara kasih Tuhan, mereka tidak menganggap lagi hal yang dunia itu mewah enggak.
Mereka menganggap sampah. Hal yang tertentu mereka lakukan adalah melakukan Taurat. Sayangnya di situ, saudara. Jadi bedanya Yahudi dengan Kristen itu apa? Talmud dia punya kitab. Taurat dia punya kitab. Kita Kristen kita juga punya kitab, pelajar dari perjanjian lama. Taurat kita pelajari, Mazmur kita pelajari, sama. Yang bedanya adalah soal sisi pengakuan iman. Mereka masih menantikan Mesias, kita sudah mempercayai Yesus adalah Mesias. Itu saja yang beda, sayangnya saudara. Nah, dua-duanya Yahudi dan Kristen berasal dari keturunan Abraham, sama-sama. Cuma hanya pengakuan saja yang beda. Sayangnya mereka radikal, tapi untuk sebuah keyakinan Tauratnya. Coba dia radikal, karena untuk Yesus, saudara, saya senang. Maka Ibrani ini ditulis, saudara. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, poin yang kedua. Kalau saudara kasih Tuhan hari-hari ini, saudara kasih Tuhan, kita tergiur. Siapa sih yang tidak mau kaya? Siapa sih yang tidak mau berkehidupan? Lalu kita mengambil jalan pintas. Saudara, engkau masih menerima hal itu sebagai suatu keinginan prioritas, itu salah. Tapi saudara kasih Tuhan, semua itu dianggap sampah bagi Paulus. Yang penting adalah pengenalan akan Tuhan. Saya memilih saudara kasih Tuhan untuk menjadi seorang guru. Bukan berarti saya mengambil jalan pintas. Saudara, saya tetap melayani sebagai seorang pengembala di Sudiang. Tetap melayani. Nah, jam kerjanya pegawai negeri 8 jam sehari. Ya, saya masuk kerja mengajar itu jam 7. Harus diakhiri jam 2 siang. Itu jam kerjanya. Selesai itu kemana? Selesai itu selesai. Ya, saya bisa melayani. Itu saudara kasih Tuhan. Tapi biasa saya belajar 1 hari mata pelajaran saya. 1 hari itu 3 jam mata pelajaran. Itu yang saya lakukan. Dan selanjutnya saya bisa melayani, saya bisa penginjilan, saya bisa menolong beberapa kegiatan-kegiatan pelayanan, saya bisa. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, tetap saya melayani. Tapi saudara kasih Tuhan yang utama adalah di sini tetap komitmen, tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang membangun orang. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang dipercayakan hari ini. Nah, hal-hal yang lain untuk mencapai suatu kesuksesan, saudara kasih Tuhan banyak mengikat kita terbiasa tergiur dengan tawaran-tawaran. Saya pernah gagal tergiur dengan suatu tawar-tawaran. Saudara, saya pernah gagal itu dan saya bertobat. Saya pernah terkesan melihat sesuatu yang indah dalam pelayanan, akhirnya saya sadar itu salah dan saya belajar memperbaiki diri lagi. Siapa sih bilang hamba Tuhan itu sempurna? Enggak, saudara. Kita juga tergoda dengan iming-iming, ya, tergoda dengan jumlah-jumlah nilai yang besar. Kita juga bisa tergoda. Tapi saudara, kembali lagi, kita mau melakukan iman konsep yang benar atau konsep yang salah. Nah, ini kembali kepada sebuah pilihan. Jadi saudara kasih Tuhan, kemasyuran, jabatan, harta, kekayaan bukan menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, kalau kita kenal Tuhan lebih dalam, kita yakin Tuhan kita berkuasa. Firman Allah berkata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 di sana berkata apa? Melainkan percayalah kepada Tuhan yang dalam segala sesuatu akan memberi curahkan berkat untuk kita nikmati. Ya. Jadi Allah yang kaya akan mencurahkan berkat kepada kita untuk kita nikmati. Ayat sebelumnya adalah janganlah engkau percaya kepada kekayaan yang tak tentu. Janganlah engkau berharap kepada kekayaan yang tak tentu. Mari kita buka ayatnya. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Mari saudara buka ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 17 firman Allah berkata. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Sudah kaya tinggi hati. Orang yang nolong kamu sejak susah kau lupakan. Nah, ini tinggi hati itu. Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Karena kekayaan duniawi adalah sampah bagi orang yang kenal Tuhan. Karena apa? Terlalu berharap pada kekayaan. Tapi sudah kasih firman Allah berkata, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin.
Jadi kalau sudah konsepnya benar imannya, berharap pada Allah, yakin, percaya, diberkati Tuhan. Kalau imannya sudah benar, percaya kepada Yesus sebagai sumber kekuatan, tidak berharap kepada kekayaan yang tak tentu itu, saudara kasih percaya, jalan-jalan terbuka oleh karena kuasa kebenaran. Saya menyaksikan, saudara. Ya. Seorang guru honor, tapi saudara Tuhan angkat. Itu karena perbuatan Tuhan. Saya menyaksikan. Orang berpikir, ngapain kamu melayani jadi guru? Gak digaji. Saudara 2010 saya tidak digaji. Tidak ada dana bos turun di tangan. Saya lakukan saja, saya setia saja melayani. 2024 terbuka berkat. Nah saudara, ya. Karena apa? Kita tidak berharap pada kekayaannya. Kita berharap kepada Tuhannya. Yang dalam segala satu memberikan kita berkat. Untuk kita nikmati. Amin. Bukan hanya berkat keuangan saudara. Tetapi juga berkat kesehatan, berkat kesuksesan. Anak-anak dapat jodoh yang dari Tuhan. Kemudian anak-anak mengerti tentang panggilannya. Dia berfungsi luar biasa. Itu juga berkat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan dari firman Tuhan ini. Yang ketiga next. Meyakini bahwa Tuhan menyediakan lebih baik. Firman Allah di dalam 40 dalam Ibrani pasal 11 40 berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Ya. Jadi Allah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yang percaya katakan amin saudara. Dia menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Maka daripada itu antara iman, saudara kasih dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Ya, itu konsep yang benar. Ya. Antara iman dan perbuatan harus bekerja bersama-sama. Sebagai pekerja Tuhan mau sukses, mau. Tapi saudara kasih Tuhan orang lain bekerja engkau tidur saja. Ya. Orang lain sibuk, engkau malas-malasan, ya enggak bisa. Memang kau beriman tapi karena perbuatanmu malas-malasan ya enggak bangkit-bangkit saudara. Yang benar adalah rajin bekerja, rajin juga beriman. Nah itu iman dalam konsep yang benar. Kalau orang yang malas berkata, mana Tuhan? Padahal dirinya yang malas. Lucu. Nah saudara kasih Tuhan, ini yang penting. Saya sangat salut. Ya, ada jemaat setia berdoa, setia beribadah, setia buka toko sampai lembur. Itu juga akan diberkati. Ya, karena apa? Iman dan perbuatan berjalan bersama-sama. Ada ayat berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah saudara, demikian juga pengenalan akan Allah. Firman Allah berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara kasih Tuhan, marilah kita melakukan mata. Tidak lihat hal-hal yang banyak, sudah kasih kemewahan. Tapi mata kita tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus. Yang dalamnya itu memimpin kita kepada iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Maksud penulis Ibrani adalah menekankan, hei orang Yahudi, lihat biar matamu itu tertuju pada Yesus. Karena Yesus itu memimpin engkau dalam iman dan dalam membawa kita kepada kesempurnaan. Saudara, biarlah saudara kasih Tuhan lewat firman Tuhan ini. Kita dibangun, dikuatkan untuk kita tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Yes, saudara kasih Tuhan. Saya undang pemain masih boleh bangkit berdiri. Saya ajak kita untuk kita berdoa. Saudara kasih untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Nilai kehambaan yang hari-hari ini kita harus lakukan, kita sebagai hamba, kita
Kita mau taat kepada Tuhan kita. Dia adalah Adonai. Dia Tuhan yang menciptakan, yang memberkati, yang mencukupkan. Dan dia akan menjawab segala harapan dan doa-doa kita. Saudara, saya percaya 2024 akan terjadi peningkatan, terobosan ekonomi, pemulihan, lawatan Tuhan, lawatan jiwa-jiwa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Pegang hati kita, katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai segala yang selamat. punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Maukah kita membangun orang dengan iman dan konsep yang benar yang kita harus sharingkan. Kita mulai menginjil, kita mulai membagikan kuasa iman yang kita rasakan kepada orang lain. Supaya banyak orang lain mengenal Tuhan dan diberkati hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, jangan kecewa ketika Tuhan tidak jawab doa kita. Tetaplah percaya, tetaplah berserah, tetaplah bersyukur. Karena di dalam Tuhan ada rencana yang indah. Ada rancangan yang terbaik Tuhan. Engkau yang hidup diberkati melimpah, serahkan harta kekayaanmu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia sumber berkat. Karena Tuhan akan memberikan lipat ganda berkat Tuhan kembali dalam ribaanmu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa. Kami mau mengarahkan iman kami dalam konsep yang benar. Bahwa kami sukses, kami diberkati karena iman percaya kami kepada Yesus Tuhan Juru Selamat. Sumber jawaban, sumber berkat. Bukan karena kekuatan hebat dan gagah kami. Kami juga Tuhan tidak mengejar apa yang dunia lihat. Kami hanya percaya Tuhan Yesus sebagai sumber yang akan memberkati. Kami Tuhan Yesus tidak meminjamkan kami, bahkan akan memberi pinjaman kepada orang lain. Karena Tuhan sudah memberkati. Firman-Mu berkata Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami imani janji-Mu Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kalau memberkati saudara silakan dulu, saya silakan kepada bos. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan pakai hambanya lebih luar biasa lagi. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu kepada kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami begitu bangga memiliki Engkau Amin. yang selalu setia mengasihi kami. Yes. Ampuni setiap dosa kami Bapa yang selalu melawan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang telah disampaikan
menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya Bapa, kami mau memberikan persembahan. Biar persembahan yang akan kami berikan dengan hati kami Tuhan, seberapapun itu, biar berkenan di hati-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Dan Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Dan Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagiku. Tuhan Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Kau ubah air menjadi anggur manis bagiku. Kau ubah ratap jadi tarian indah bagimu. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua dan saatnya kita akan melihat pengumuman melalui multimedia berikut ini. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana hari ini? Bersama saya Michelle akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Rabu akan diadakan doa tim pelayan pada pukul 7 malam di gereja. Setiap hari Kamis akan diadakan latihan musik ibadah raya oleh tim PW jam 7 malam. Mohon kepada tim pelayan yang bertugas untuk datang tepat waktu. Untuk seluruh kegiatan rutin gereja akan dimulai bulan Februari. Doa puasa akan kembali diadakan hari Kamis tanggal 4 Februari pukul 3 sore di gereja. Dan ibadah perdana Kompas dan Komwa akan diadakan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024.
Minggu depan kita kembali berjumpa dalam ibadah raya pagi pukul 10 di gereja, dan dengan jam yang sama akan diadakan ibadah teens and kids di lantai 2. Bagi jemaat yang rindu memberikan taburan persembahan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gupdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan misi, diakonia, dan pembangunan. Jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami nantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Kami menginfokan kepada jemaat yang belum dibaptis selam dan rindu untuk dibaptis, kami membuka kelas katekisasi terhitung hari ini sampai akhir Januari, dan kelas katekisasi akan dimulai pada awal Februari. Silahkan bagi jemaat yang rindu, daftarkan diri kepada Sekretariat Gereja dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Mari dukung dan doakan pelayanan Bapak Gembala dalam rangka pertemuan Sinode di Solo. Semoga pelayanan beliau dapat menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani dan pertemuan Sinode bisa berjalan dengan lancar. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk tim multimedia, apakah ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini? Kami mohon untuk bisa bangkit berdiri dan jemaat terdekat akan memberi salam. Coba lihat kiri kananku, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat bergabung, dan kami harap ibadah-ibadah berikutnya tetap bisa bergabung dengan kami, beribadah di sini bersama-sama. Saatnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Shalom,
menjadi doa kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Kami percaya Shalom-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Kasih-Mu ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau melihat bangsa kami Tuhan Yesus. Menjelang pemilihan umum yang Tuhan yang akan datang Tuhan Yesus. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari pertikaian Tuhan. Jauhkan dari kekerasan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau tutup bungkus bangsa kami Tuhan. Dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan. Yang ingin memecah belah bangsa kami Tuhan. Kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Belas kasih-Mu ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Aman Tuhan, damai Tuhan Yesus. Tidak ada perpecahan Tuhan Yesus. Tidak ada kekerasan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Engkau sudah menetapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Siapapun itu Tuhan yang terpilih, kami percaya Engkau sudah menetapkan yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan mereka yang kalah ya Tuhan dapat menerima kekalahan mereka ya Tuhan dengan lapang dada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, kami sungguh mau menyerahkan bangsa kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, bangsa kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan aparatur negara yang ada Tuhan, keamanan Kau berikan kepada bangsa kami ya Tuhan. TNI Polri ya Tuhan, Tuhan berikan mereka kekuatan ya Tuhan di dalam menjaga bangsa kami Tuhan Yesus. Kau juga berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah di sisa waktu jabatannya Tuhan, Presiden kami terus menjalankan kebijakan-kebijakan yang mementingkan rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau tutup bangsa Indonesia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota Makassar, kota di mana kami tinggal Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati kota kami. Engkau belas kasih-Mu ada atas kota kami Tuhan. Bahkan ya Tuhan di cuaca ekstrim akhir ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, melindungi, menjagai seluruh anak-anak-Mu Tuhan, menjauhkan dari bencana alam Tuhan Yesus. Dan berikan cuaca yang baik bagi kota kami Tuhan Yesus. Dan biarlah perlindungan penyertaan Tuhan terus ada bagi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah keamanan, kedamaian, ketenangan, ketentraman itu tercipta atas kota kami, kota yang kami cintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sedang tidak bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Dimanapun Bapak Gembala kami berada Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Pelayanannya Tuhan berkati, dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan. Dan melalui hidupnya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan tambahkan kesehatan kepada mereka Tuhan. Umur yang panjang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Berkat ya Tuhan, Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk staf full time majelis ya Tuhan. Biarlah Engkau terus satukan hati mereka. Mereka bergandengan tangan untuk melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Gembala kami yang ada bersama kami pada siang hari ini. Engkau berkati Ibu Gembala kami berserta dengan anak-anaknya Tuhan.
Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan mereka semua kekuatan, kesehatan, bahkan berkat-berkat Engkau curahkan dalam kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi seluruh jemaat-Mu GUP Kingdom Community. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kami, dan kasih karunia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar mendapatkan kekuatan baru, pemahaman yang benar tentang iman yang membangun setiap kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dalam setiap pelayanan, dalam setiap aktivitas, keluarganya juga Engkau memberkati Pastor Tommy. Dalam segala usaha pekerjaannya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai kesudahan zaman. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau besar, perbuatan